Baju tu buah. Untuk peningkatan ekonomi Masalahnya masyarakat kita. pemangkasan UPA ya pegah lebihnya. Janjin dia. Muno. Kiban cerai. Apa substansi pemangkasan itu? Berjelas apa rasa yang dipangkasnya. Yang pasal 57. Kanya cik, apa pasal? Dan dengar mana? Terutama anggaran akan datang dari pusat, dari APBN. Karena selama ini mereka sering mengeluh kepada saya. Orang KIP, orang Panwasli mengeluh anggaran mereka terbatas. Kenapa? Dari APBA atau APBK. Kalau dirubah sekarang anggaran dari pusat, apa itu rugi? Penerogonya hijau peng ke KPU, ke KIP aja dari pusat. Panwasli sekarang tidak lagi ad hoc tapi permanen. Selama ini Panwasli mengeluh kepada saya, nyoknya hanya label dia mau kerja abang bagaimana? Hendak kai pemain sok, ada kerja tamang lom. Sekarang permanen, apa itu rugi? Rugo hanya rugo menurut lo nyon. Ada plus, ada minus. Mungkin nama saja berbeda. Kenyalah. Dia wanya perlebunan, tapi ternyata hai puja. Peng hai hijau segala macam, tapi benar badannya kakaknya. Saya substansial menurut saya. Anggaran terpusat kita dukung APBN sehingga mereka tidak lagi megap-megap ketika mengadakan pemilihan, baik pilkada eksekutif ataupun pileg. Itu kan kelebihan. Jadi kita jangan berkutat kepada namanya, tapi perannya itu bagaimana. Saya lihat seperti itu. Ada kita setuju Pak dengan dicabutnya dua pasal itu. Kalau menguntungkan Aceh dan masyarakat saya setuju. Apa ruginya masyarakat kalau KIP itu ada anggaran dari pusat? Rugi tidak kira-kira? Apa ruginya Panwasli bila mereka kerja permanen, tidak lagi ad hoc? Kan untung, kita dukung kalau itu. Apa salahnya? Kalau rumor yang dibilang wakil rakyat tidak tahu ada itu Ini yang tidak tahu persoalan sebenarnya. Terlalu mementingkan tulisan, bukan substansinya. Ya, bangga dengan nama, tapi hai tapi jangan yang kepegaman. Itu yang paling penting menurut saya. Kita harus cerdas lah. Sehingga itu ada akademisi yang menilai bahwa DPRI gagal dalam apanya yang gagal? Apa rugi orang Aceh bila APBN masuk untuk KIP dan Panwasli, rugi enggak? Apakah rugi rakyat Aceh bila Panwasli kerjanya permanen tidak lagi ad hoc? Rugi orang Aceh tidak? Itu coba kita pikir secara jernih. masalah rumor tidak mengetahui tentang adanya perubahan undang-undang itu seperti apa, Pak? Saya tidak bisa mengomentar karena saya DPD tidak terlibat. DPD tidak terlibat menyusun undang-undang seperti itu, apalagi undang-undang politik. Kami paling menonjol bidang undang-undang tentang daerah. Kalau daerah kami tahu, kalau untuk politik itu kerja DPR memang. Dan mereka saya kira tidak bodoh-bodoh sekali teman-teman di DPR. Karena mereka juga berpikir strategis. Ya, sehingga tidak perlu komentar macam-macam. Yang penting masyarakat ada untung tidak dengan perubahan itu. Itu yang paling penting. Bagi saya itu, apa ruginya masyarakat bila anggaran dari pusat diberikan kepada Aceh untuk pemilu? Apa ruginya masyarakat bila Panwasli kerjanya permanen, tidak ad hoc seperti selama ini? Rugo masyarakat. Yang rugi barangkali begini. Yang rekrut itu pusat. Apa ruginya kalau pusat yang rekrut? Yang direkrut orang yang berkualitas. Apa rugi orang Aceh? Ruginya barangkali orang di sini ada orang yang tidak lagi ikut serta merekrut sehingga selera dia itu nggak tercapai barangkali menurut saya. Cuma saya tidak bisa memastikan itu. Kan masyarakat kan untung itu. Mablinnya. Mablinnya sekarang pusat. Tapi Mablin kalau untuk kebaikan masyarakat apa salahnya? Kita kan masih NKRI. Ya, tidak lagi tiba rekod dengan Leo. Yang bekali tiba rekod dengan Hanaleo. NKRI, apa ruginya kalau yang rekrut pusat tapi ada guna bagi masyarakat Aceh? Subhanallah. Dan Tuhan bikin jernih sajalah. Saya polo-polo saya berpikir tidak berbeli macam-macam. Ini penjelasan saya. Ya. Mengenai kan seharusnya perubahan UPA itu harus ada berkoordinasi dengan DPR Aceh. Orang ini sudah pernah ke sana DPR Aceh ketemu malah fraksi partai Gerindra mereka ketemu. Dan di DPD itu kalau terlibat komite 1, komite Polkam itu Fakhrul Razi bukan saya. Saya komite 4, komite anggaran. Kalau anggaran saya tahu menyangkut dengan Aceh. Kalau menyangkut Polkam itu Fakhrul Razi di DPD, tapi DPD tidak terlibat dengan menyusun undang pemilu. Itu undang-undang politik. Jadi kalau ke depan Pak, kalau ada perubahan UPA itu seperti apa? Sebenarnya begini ya, maka ke depan bagus ini kita ada komunikasi bagus dengan pemerintah daerah tingkat 1 dan tingkat kabupaten. Selama ini kan tidak seperti itu. Dan kami di Senayan pun paling senang kalau ada masalah dilaporkan kepada kami sedikit. Sehingga sebelum action kita duduk dulu bersama-sama, apakah di Senayan atau di Aceh. Selama ini kan tidak seperti itu.
InsyaAllah kita ni paradigma baru sekarang. Pemimpin baru, Tengku Agam. Ya. Juga kabupaten juga ada yang baru-baru kan. Kita kerja lagi, bismillah lah. Ada sedikit kekurangan yang lalu kita perbaiki secara bersama-sama. Jangan saling menuding. Kita manusia biasa, ada lebih juga ada kurang. Kita bukan manusia super. Juga di Senayan, bukan manusia super. Di Aceh juga seperti itu. Jangan ada klaim di sini paling super, di sana bodoh-bodoh semua. Ini yang tidak bisa demikian. Saya tidak mau seperti itu. Sama-sama diperbaiki. Oh, kita perbaikilah. Ini namanya tiabak kali entry point insya-Allah. Ke Entry depan point. ya. Negeri Agam di provinsi, kita komunikasi dengan baik. Juga di kabupaten, khususnya Kabupaten Pidi di bawah Abu Syidah Fadlullah. Insya-Allah. Kaji luar acara lain.